Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Atikah, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025, LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 251041803117. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT At-Taqwa Gumawang, kelas 5C, dengan materi perilaku terpuji sesuai dengan surat Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Tepuk semangat paling semangat. Hei, hei. Hei, hei. Allahu Akbar. Oke, kakak coba sekarang lihat meja dan kursinya. Apakah sudah rapi? Nah, jilbab dan pecinya apakah sudah rapi? Nah, kalau sudah rapi, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa. Sahabat surga, siap. jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. aktivitas dihentikan, berdoa dengan baik, berdoa mulai. Doa penuntut ilmu. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah. Ilmuku dan berilah aku kepahaman. Oke, terima kasih Kak Akila. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kira-kira hari ini hadir semua tidak? Hadir. Wah, berarti semuanya yang di sini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat berarti sudah siap menerima pelajaran dari Bunda? Siap. Sudah siap semuanya? Oke, sebagai kita warga Indonesia ya, kita harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dengan apa? Ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, boleh duduk. Nah, agar pembelajaran ini bisa kita laksanakan dengan baik, gimana kalau kita membuat kesepakatan kelas ya? Oke, yuk kita buat sama-sama. Apa kira-kira kesepakatan kelas kita pada pelajaran Bunda hari ini? Menjaga kebersihan. Terus? Tidak ngobrol saat guru menjelaskan. Daru? Gimana? Mendengarkan guru. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Menjaga kesopanan. Oke, sepakat semuanya? Ya, kalau sudah sepakat. Nah, Bunda mau tanya. Nah, pertanyaan pemantik. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Ma'un yang berjumlah 7 ayat. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang makna dari surat Al-Ma'un, makna dan perilaku terpuji sesuai dengan surat Al-Ma'un. Ya, Bunda mau tanya, apakah kamu sudah bisa membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar? Ya. Insya Allah. Kemudian, apakah kamu sudah mengetahui makna dan surat Al-Ma'un? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Apakah kamu sudah menerapkan perilaku terpuji sesuai dengan surat Al-Ma'un?
Insya Allah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti Bunda akan setelkan murotal. Jadi kakak nanti akan bisa membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian nanti kakak akan menyimak penjelasan dari Bunda terkait dengan makna dan pesan moral yang ada di surat Al-Ma'un. Dan yang ketiga nih, nanti kalian Bunda akan ajak diskusi untuk membuat poster tentang menerapkan perilaku terpuji kepada anak yatim sesuai dalam keseharian surat Al-Ma'un. Bunda mau setelkan murotal terlebih dahulu. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, setelah tadi kita mendengarkan surat Al-Ma'un, ayo kita baca sama-sama surat Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sudah bisa semuanya? Ucapkan apa kalau kita sudah bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akan menayangkan ya asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Yuk kita simak sama-sama. Kisah sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tergolong surah Makkiyah, termasuk surah pendek, merupakan surah ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk. Ditujukan untuk orang munafik, yaitu mendustakan agama, menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang suka pamer ibadah sholat mereka. Lantas bagaimanakah kisah sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un? Simak ulasan berikut. Turunnya surah ini berkaitan dengan kisah dan watak Abu Sufyan. Dalam buku tafsir Nurul Quran Allamah Kamal Faqih Imani, surah Al-Ma'un diturunkan untuk menanggapi perilaku Abu Sufyan kepada anak yatim. Abu Sufyan terkenal sangat baik, setiap hari menyembelih 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun, pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat.
dan mengusirnya. Abu Sufyan dinilai sebagai sosok yang baik bila sedang berada di hadapan kaumnya, namun bertolak belakang dengan sifat aslinya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kisah menyedihkan itulah yang menjadi asbab nuzul turunnya surah Al-Ma'un. Allah menegur Abu Sufyan dan orang-orang yang berwatak serupa agar segera menyadari kesalahannya. Coba kakak, dari video yang sudah Bunda tayangkan ini, kira-kira apa pesan moral yang kita dapatkan dari video ini? Silakan Atala. Tidak menghardik anak yatim. Oke, Daru. Gimana? Tidak memamerkan sholat. Ada lagi? Boleh tadi siapa yang mau tunjuk tangan? Alesya? Tidak mendustakan, tidak boleh mendustakan agama. Ada lagi? Boleh? Ini nanti kita kaitkan dengan makna dari surat Al-Ma'un. Ayo, ada lagi? Cerita ini tadi siapa? Gimana? Tidak menyakiti anak yatim. Bagus. Ada lagi? Tadi siapa yang berbuat tidak baik kepada anak yatim? Namanya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu menyembelih apa tadi di dalam video itu? 2 unta. Terus tiba-tiba datang anak yatim. Meminta apa, nak? Meminta pertolongan. Terus apa yang dilakukan Abu Sufyan? Memukul dan mengusirnya sehingga turunlah surat Al-Ma'un. Oke, terima kasih. Luar biasa. Yuk kita beri apresiasi dengan tepuk hebat yuk untuk teman-teman yang sudah berhasil menjawab. Yuk, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Iya, betul sekali kakak. Kakak, nih Bunda ada poster. Kaitannya dengan video tadi adalah betul yang tadi kakak sebutkan semua, bahwa tadi di dalam video itu tidak boleh kita menghardik anak yatim. Kalau sholat itu tidak boleh dipamerkan ya, karena makna nih di poster ini, makna atau perilaku terpuji sesuai dengan surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah peduli, kita harus peduli dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, anjuran memberi makan kepada fakir. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya bisa berlipat ganda. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat khusyuk itu bagaimana? Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tidak ketawa. Oke, ada lagi? Tidak ngobrol. Bagus. Jadi pokoknya kita fokus untuk melaksanakan sholat. Yang selanjutnya adalah tidak berbuat ria dalam segala sesuatu. Apa itu ria? Pamer, sombong. Ria itu kalau misalkan kita berbuat baik kalau mau dilihat sama orang lain. Misalkan kita lagi bersedekah. Aku mau bersedekah tapi aku bersedekahnya di depan orang aja lah biar aku dilihat. Aku ini loh orang baik karena aku bersedekah. Itu namanya ria dan itu tidak boleh. Kalau kita mau berbuat baik, justru lebih baiknya adalah ketika kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh melihat. Artinya apa? Ketika kita memberi, kalau bisa tidak perlu dilihat oleh orang lain. Cukup Allah saja yang melihat, karena Allah yang memberikan pahala kepada kita semua. Yang selanjutnya adalah gemar bersedekah dan membantu orang lain ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, yuk kita ice breaking dulu. Kita mau ice breaking apa? Ada yang tahu? Ya, ice breakingnya kita tepuk semangat koboi ya. Sudah tahu semua kan? Tepuk semangat koboi. Semangat. 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 Oke, good job untuk kalian semua. Nah, sekarang Bunda akan bagi kelompok. Nah, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada 3 kelompok. Bunda akan menjelaskan apa yang akan menjadi tugas dari masing-masing kelompok. Tugasnya adalah kakak nanti setiap kelompok akan Bunda bagikan poster ini ya.
Silakan nanti kakak membuat poster dengan memilih salah satu perilaku terpuji sesuai dengan surat Al-Maun. Jadi ini adalah kerja kelompok, nanti dikerjakan di kertas masing-masing dan nanti akan Bunda bagikan. Setelah itu nanti kakak juga tugasnya adalah memasangkan makna dan contoh. Nah, tarik garis. Nah, mudah kan? Insya Allah bisa ya. Jadi contohnya di sini adalah menghardik anak yatim. Contohnya apa kalau menghardik anak yatim itu? Silahkan pilih di samping kirinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tolong ketua kelas membantu Bunda untuk membagikan. Yang buat siapa Sahi? Oke. Ada yang mengalami kendala? Tidak ada. Bisa semua? Hebat. Ayo siapa? Setiap kelompok silakan maju. Kelompok 1 siapa? Atala. Oke, silakan maju. Kelompok 2 siapa yang maju? Akila. Oke, silakan maju. Kelompok 3 siapa? Abiyu. Ayo silakan. Anjuran memberi makan kepada fakir miskin. Contohnya bagaimana? Membayar zakat. Membayar zakat. Terus? Bersedekah. Bersedekah. Berbagi makanan. Berbagi makanan. Oke. Betul? Oke, silakan si Akila. Akila mana contohnya? Anjuran memberi makan kepada fakir miskin. Contohnya gimana? Membayar zakat. Membayar zakat. Memberi sembako. Memberi sembako. Betul? Betul. Oke, sekarang Abiyu. Peduli dan sayang anak yatim. Peduli dan sayang anak yatim. Contohnya bagaimana? Tidak menghargai anak yatim. Tidak menghardik anak yatim. Ada lagi? Memberi makan anak yatim. Memberi makan anak yatim. Coba, mana kelompok 1 semangatnya ya? Kalau Bunda bilang kelompok 1, takbir. Kelompok 2, takbir. Kelompok 3, takbir ya. Pendukungnya ke Atala. Kelompok 1. Nah, pendukungnya ke Akila. Kelompok 2. Pendukungnya ke Abiyu. Kelompok 3. Luar biasa. Sekarang kita beri tepuk hebat ya untuk mereka yang sudah maju. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, terima kasih kakak. Boleh duduk kembali. Oke, sekarang kita sama-sama berefleksi. Bunda akan bagikan ya. Bunda akan bagikan sticky note ya. Bunda akan bagikan satu-satu. Nah, silakan kakak nanti menuliskan ya refleksi ini. Kesulitan apa yang kalian alami pada pembelajaran hari ini? Dan yang kedua, apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Silahkan. Ya, kalau sudah boleh ditempelkan di papan tulis ya. Anak solih? Siap. Iya, alhamdulillah kita sudah belajar tentang apa kak? Perilaku terpuji sesuai dengan surat Al-Maun. Iya, jadi nanti yang mengalami kesulitan, yang masih belum paham tentang surat Al-Maun, Bunda akan mengadakan kegiatan remedi dan juga pengayaan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa? Anak solih? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa penutup majelis bersama. Ayo dipimpin lagi oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Kak Akila. Anak solih? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Bunda ucapkan. Dan Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.